Oke, kita mulai saja tutorial web kali ini di pertemuan keempat. Kita akan fokus ke tugas 4. Tugas 4 itu adalah menulis proposal yang sudah utuh. Kemarin mahasiswa sudah menulis bagus ya. Eh, Memang ada satu dua mahasiswa yang masih ada yang harus revisi besar, tapi untuk beberapa mahasiswa sudah bagus. Hanya beberapa yang terlewat. Ya, jadi tugas 4 itu harus mengunggah sesuai dengan masukan dari dosennya. Jadi biasanya ketika nilai itu ada review dari dosennya. Mohon itu diperhatikan dan jadi masukan untuk tugas 4 ya. Mengunggah proposal penelitian yang telah diselesaikan dan dicek plagiasinya. Jadi ada mahasiswa yang juga sudah memasukkan eh, pengecekan plagiasi. Yang telah mengumpulkan tugas 3 ini terima kasih, alhamdulillah. Ya, nanti untuk selesai kita tuap ini, maka mahasiswa akan saya reminder lagi yang belum mengumpulkan supaya terkejar tenggat waktunya. Kita review sedikit ketentuan penulisan. Ketentuan penulisan ini yang fokusnya mahasiswa ini ya. Kita cuma menulis bab 1 sampai bab 3 dan isinya 15 sampai 20 halaman. Jadi jangan pas banget 15, jangan lebih banget dari 20 gitu ya. Mungkin ada di 18, 19, 20 masih aman ya. Eh, Kemudian selanjutnya tugas 4 itu dikumpulkan di 21 Desember ya. 21 Desember jangan terlewat dari tanggal ini. Usahakan mahasiswa itu kalau memang sudah selesai revisi yang ada di tugas 3 langsung segera mensubmit. Jadi kalau misalnya ada perbaikan-perbaikan yang fatal gitu yang masih kok ini tiba-tiba muncul seperti ini yang tidak cocok dan sebagainya itu masih bisa diperbaiki. Eh, Dibanding kalau misalnya sudah dekat tenggat waktu sehingga tidak bisa diperbaiki lagi gitu ya. Kemudian ini mahasiswa juga sudah menggunakan template yang benar. Terima kasih. Ringkasan proposal eh, juga beberapa mahasiswa sudah menyampaikan dengan bagus ya. Ada kuncinya dan abstraksi ya. Tolong dicek lagi apakah penulisannya. Jadi biasanya ringkasan proposal ini eh, harus menggambarkan seluruh isi proposal. Jadi dibaca lagi apakah benar-benar sudah sesuai, gitu ya. Untuk daftar isi, tolong dicek lagi penomorannya ya, penomoran. Jadi sebenarnya bab 4 itu lebih fokus kepada pengecekan ya, maksimal dari hasil penulisan kita. Nah, tugas yang ada di yang sudah pernah kita submit di tugas 2 itu dimasukkannya di hasil penelitian terdahulu. Ini masih sering, padahal waktu tugas 2 itu sudah bagus, mengumpulkan 5 jurnal, 5 buku referensi. Tapi ternyata ketika dimasukkan ke subbab 2.3 hasil penelitian terdahulu, dia cuma masukkan 3 gitu. Jadi fungsinya memang harus memasukkan sesuai dengan targetnya ya. Komponen utama bab 1, latar belakang. Alhamdulillah mahasiswa sudah menulis dengan bagus latar belakang ini karena memang tulisannya sesuai dengan apa yang ditulis di judul ya. Nah, ini contohnya latar belakang, kebijakan fiskal dan sebagainya. Terus sudah itu sudah mencantumkan juga referensi menurut Suparmono dan sebagainya ya. Komponen utama bab 1. Nah, ini dia yang sebagian besar mahasiswa banyak salah. Jadi tolong diperhatikan. Komponen utama bab 1 ya. Bentar saya mau Komponen utama bab 1 adalah rumusan masalah. Jadi sajikan pernyataan-pernyataan peneliti yang terstruktur dan terorganisir.
pernyataan ini harus menjawab fenomena dan masalah untuk penulisannya, ya. Jadi eh, biasanya rumusan masalah itu sudah ada template-nya. Jadi biasanya karena dia harus membuat pertanyaannya apa, maka biasanya dimulai dengan apakah gitu ya. Nah, variabelnya itu tinggal dilihat kalau yang memang menggunakan variabel ya. Variabel kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap variabel income smoothing. Jadi ini variabelnya satu-satu. Nah, seringkali mahasiswa itu tidak mulai dengan kalimat yang sesuai format ya. Nanti kalau mau ditambahkan di poin 2, 3, 4 silakan gitu ya. Tapi di awal dia harus mempunyai apa namanya pertanyaan untuk pengujian dia sesuai dengan variabel yang diuji ya. Ini nih kalau Dewi mendengarkan, nah kemarin tuh yang saya kritisi ini ya. Jadi tolong dicek lagi. Untuk rumusan masalah seperti itu. Ya, ini juga sudah bagus yang dikutip oleh mahasiswa ya. Jadi ini sudah menyantumkan kata apakah kebijakan fiskal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap strategi investasi gitu ya. Baik, ini sudah bagus. Apakah terdapat perbedaan? Nah, ini juga bagus ya. Ini sudah bagus ya. Nah, kemudian tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian ini fungsinya untuk menjawab yang tadi rumusan masalah. Jadi makanya kalau saya kasih apa masukan bahwa rumusan masalah dengan tujuan penelitian itu harus sinkron. Yang satu apakah, yang satu itu untuk menganalisa, untuk mencari tahu, ya. Jadi harus selaras dengan rumusan masalah. Ini contohnya. Jadi kalau tadi di rumusan masalah apakah, nah sekarang di sini jawabannya gitu untuk mengetahui dan menganalisis. Kalau mahasiswa kemarin belum mencantumkan menganalisis, maka tolong dicantumkan menganalisis ya. Jadi ini fungsinya untuk mengetahui dan menganalisis. Jadi sebagian besar masalah mahasiswa di sini ya. Dan ini di awal gitu di bab 1. Jadi seringkali nanti kalau misalnya lolos pun ya akan dicek kembali di rumusan masalah dan tujuan penelitian. Intinya, rumusan masalah dan tujuan penelitian itu harus sinkron, ya harus sesuai satu sama lain. Jadi tujuan penelitian itu untuk mengetahui dan menganalisis. Jadi kalau kemarin ada kurang tambahan kata menganalisis, tolong ditambahkan ya. Apakah itu ya variabelnya apa? Kepemimpinan dan selanjutnya. Nah, ini juga contohnya ya, mahasiswa ini sudah bagus untuk mengetahui. Nah, tambah lagi ya, dan menganalisis dampak kebijakan fiskal ya. Kalau nggak salah ini materinya Haikal ya. Haikal sudah bagus membuatnya. Ya. Jadi ini tinggal ditambahin dan menganalisis. Ya, untuk mengetahui dan menganalisis berbagai strategi yang dapat digunakan perusahaan dan sebagainya. Ya. Oke, kemudian komponen utama bab 1, manfaat. Manfaat juga ini banyak mahasiswa yang kurang maksimal mencantumkannya. Karena ini kalau kita menulis dengan manfaat sendiri, itu akan memperkecil plagiat. Ya, karena ini kan bahasanya kita gitu ya, bukan bahasa dari buku. Jadi secara teori, manfaat praktis ini dijelaskan gitu ya. Terus bagi perusahaan, bagi investor, bagi akademik, dan kita cari lagi bagi apa sih penulisan kita nih kira-kira gitu ya. Jadi misalnya kalau pembeli apa pembeli berarti kan harus konsumen gitu. Untuk konsumen tuh apa gitu ya dan sebagainya. Untuk ini untuk produsen makanan dan sebagainya gitu ya. Jadi benar-benar dicari ya. Komponen utama bab 2, oke, sekarang kita masuk ke bab 2, ada landasan teori, ada penelitian terkait, kerangka konseptual berpikir, kemudian juga hipotesis. Ya, bab 2 komponen utamanya ini dan sumber referensi atau bacaan. Ya. Nah, hasil penelitian, ini contohnya hasil penelitian, pengaruh kebijaksanaan moneter, dan nah ini kebijakan fiskal dan sebagainya. Ini boleh ditulis juga seperti ini. Jadi bentuknya nggak harus tabel, tapi bisa juga ditulis seperti ini. Karena kemarin kan kita belajar tentang bagaimana menjelaskan secara aktif dan pasif gitu ya.
Jadi nggak harus juga berbentuk tabel. Seperti ini boleh ya. Tapi ini nanti di daftar isi juga harus dicantumkan. Penelitian yang relevan ini bentuknya kalau misalnya tabel ya. Ini juga mahasiswa sudah buat yang seperti ini bagus. Pengaruh penelitian, terus sudah itu disimpulkan dan sebagainya. Dicek lagi ya. Kadang-kadang kita copy paste tugas dua, ternyata di tugas dua tuh ada nama apa segala macam itu masuk ke kopasnya kita. Jadi tolong dibersihkan. Jadi dibaca dulu lagi. Ini nggak taunya harusnya dibuang gitu ya, nggak perlu dimasukkan. Yang penting semua yang kita kerjakan di tugas dua itu harus dimasukkan ke dalam bab dua ini. Ini juga bagus ya. Eh, Penelitian dari mana dapatnya, judul penelitiannya, hasilnya, relevansi. Ini contoh yang bagus juga. Nah, ini juga kalau misalnya variabelnya dicantumkan, boleh menulis seperti ini. Jadi ada tahunnya, judulnya, variabelnya apa di jurnal yang ini. Ternyata dia cuma variabel X2 dan Y. Nggak apa-apa gitu. Jadi nggak semuanya jurnalnya harus sama dengan judul kita. Tapi variabel yang diteliti saja itu sudah cukup. Ya. Nah, kemudian ini akan sama dengan daftar pustaka kita. Ya, ini lihat Effendi ada. Terus kemudian ini ada Izani, dia ada di daftar pustaka kita. Jadi daftar pustaka yang connecting dengan eh, sumber tadi, sumber bacaan di bab 2 itu akan mengurangi juga skor plagiat. Ya, jadi skor-skor itu sebenarnya ada triknya. Jadi kalau ada di daftar pustaka, itu akan mengurangi. Kalau nggak ada, dia akan cari terus tuh. Ini sumbernya kemana gitu. Ya, jadi itu triknya salah satunya ya. Ini adalah skemanya. Skema kalau misalnya kepemimpinan manajerial berpengaruh terhadap income smoothing. Kemudian return on equity berpengaruh terhadap income smoothing. Jadi kalau untuk penelitiannya, penulisannya seperti ini, maka hipotesisnya ditulis ya. Kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap income smoothing dan sebagainya. Nah, makanya nanti usahakan benar untuk mensubmit sebelum apa namanya eh, due date ya, karena kalau misalnya ada kesalahan sedikit-sedikit bisa diperbaiki. Ya, komponen eh, komponen utamanya menjelaskan rinci bagaimana penelitian akan dilaksanakan, meliputi desain, lokasi, waktu, subjek dan sebagainya. Kalau misalnya baru rencana, ya karena ini kan metode penelitian gitu, misalnya rencananya saya di bulan Januari depan gitu, itu apa-apa ditulis gitu ya. Tapi atau juga yang sudah juga boleh ya. Nah ini contohnya di penelitiannya dilakukan di website ini, misalnya periodenya apa dan sebagainya. Jadi kemarin ada juga mahasiswa yang saya kasih masukan, tolong ditulis waktunya, durasinya kapan. Gitu. Misalnya pengumpulan datanya tuh 2 hari, 5 hari, atau misalnya kalau kuesioner itu berapa pekan dan sebagainya. Gitu ya. Jadi harus ada rencana durasinya. Itu di bab 3 ya. Kita nulisnya cuma sampai bab 3. Kemudian teknik pengumpulan datanya. Nah, kemarin juga ada alhamdulillah yang sudah menampilkan gambar-gambar. Nah, gambarnya itu harus dijelaskan ya. Jadi jangan cuma gambar doang sebagai bukti pendukung, enggak. Karena kalau cuma sebagai bukti pendukung, maka dia ditaruh di lampiran. Nah, lampiran itu tidak dihitung sebagai isi metode penulisan. Ya. Jadi dijelaskan gambarnya itu. Jadi misalnya dari gambar di atas terdapat eh, berapa responden gitu ya dari sisi kiri atau terdapat berapa komponen-komponen gitu ya. Nah, itu yang akan apa namanya membuat gambar itu layak ditaruh di bab 3 gitu ya. Jadi jangan cuma gambar-gambar saja. Jadi tolong dijelaskan paling nggak satu paragraf gitu ya, satu paragraf dan sebagainya. Boleh saya share ya. Kalau nggak salah punyanya misalnya yang ada gambarnya.
Nah, ini kan ya contohnya. Nah, ini ada gambar, tapi belum dijelaskan. Jadi silakan dijelaskan kalau ada gambar gini. Ini misalnya ada penjelasan tentang sumbernya dari mana. Terus ada berapa persen gitu ya. Ulasannya apa saja. Di ulasan bisa dipilih apa gitu-gitu ya. Jadi ketika kita punya gambar seperti ini harus dijelaskan dalam bentuk paragraf misalnya di bawahnya. Tertinggi, terendah, dan sebagainya. Kalau tidak dijelaskan, maka biasanya gambar ini harus dikeluarkan di lampiran. Sedangkan kalau di lampiran itu tidak dihitung sebagai penulisan. Gitu ya. Jadi kalau kita punya gambar, boleh silakan dilampirkan, tapi dijelaskan. Ya. Metode analisis data menjelaskan langkah untuk mengolah data penelitian yang telah dikumpulkan. Ya, jadi analisisnya bisa ada juga mahasiswa yang sudah menulis seperti ini ya, bagus. Itu tergantung dari judulnya. Jadi nggak harus juga semuanya bentuknya seperti ini. Ini hanya menjadi sumber inspirasi ya. Oh, ternyata kita harus mendeskripsikan setiap variabel gitu ya. Terus indikatornya sebagai bagaimana. Kemudian objek analisis ya. Berupa variabel, fenomena, lokasi, waktu, dan sebagainya. Ini masuk ke dalam objek analisis. Dan ini contohnya, ini sumber datanya, periodenya, terus teknik pengumpulannya, dan sebagainya. Ini komponen utamanya, ada validitas, terus sudah itu misal, atau kuesioner-kuesioner, contohnya, dan sebagainya. Ini bisa masuk ke dalam komponen bab 3. Dan ini nggak wajib validitas reliabilitas karena memang tergantung dari bentuk penulisannya. Ya. Kita masuk ke penilaian. Ini saya ingatkan lagi, jadi penilaian untuk mata kuliah metode penelitian itu bobot tugas 20, 20 untuk tugas 3 20 dan tugas 4 besar ya, 40% karena nggak ada UAS ya. Jadi langsung tugas 4 itu 40%. Makanya saya minta mahasiswa benar-benar cek apa review-review saya di tugas 3, kemudian dikerjakan, disubmit di tugas 4. Jangan terlalu mepet. Jadi kalau ada sesuatu yang major banget, saya bisa masih kasih masukan. Tapi kalau angkanya sudah bagus, nggak apa-apa. Ya, jadi saya maksudnya di tugas 4 itu ya. Jadi kalau angkanya sudah aman, nggak masalah. Amannya angka itu salah satunya dari samaan similaritasnya. Ya, kalau dia sudah bagus. Nah, eh, similaritas ini menurut apa petunjuk di tugas 4 itu dosen langsung bisa melihat berapa persennya gitu. Nah, jadi eh, mahasiswa tuh memang harus mengecek lagi, mencantumkan di lampiran supaya lebih aman. Khawatirnya nanti ada masalah dengan aplikasinya gitu ya, karena sekian ribu mahasiswa misalnya. Nah, tapi kalau dilampirkan di lampiran, maka itu menjadi bukti yang bagus. Ini contohnya punya Haikal ya, kalau nggak salah itu ada di lampirannya sudah ditulis tesnya gitu ya. Ini bagus. Nah ini ya, udah tes hasil Turnitinnya 20%, 21% overall similarity-nya. Jadi eh, walaupun di sistemnya nanti keluar, tapi dengan petunjuk ini bisa menambah nilai gitu ya. Bukannya mengurangi nilai, malah menambah nilai. Karena nilainya itu bobotnya gini. Sikap jujur, disiplin 10%, terus tulisan ya, terus juga konsep keilmuan. Kalau tulisannya udah bagus, nah tapi kan pasti ada salah-salah dikit. Tapi dengan cara apa namanya tadi skor plagiatnya kecil, maka dia akan lebih perbesar nilainya. Mata kuliahnya tidak ada UASnya. Jadi nilai seluruhnya berasal dari tutor ya, proposal penelitiannya. Jadi memang benar-benar harus fokus. Aspek yang dinilai nih, tata tulis. Jadi dibaca lagi, jangan cuma langsung selesai submit, enggak ya, tolong dibaca lagi. Ingat, nggak ada UASnya, jadi kita harus fokus di sini gitu ya. Terus penggunaan bahasa Indonesia juga yang baik, dilihat layoutnya, apakah ada kata-kata yang tidak formal dan sebagainya. Kemudian kesesuaian isi proposal dengan keilmuannya. Cocok nggak? Selama ini saya cek judulnya udah bagus semua ya.
Jadi tinggal kontennya aja isi dalam kejelasan ide, sistematika, ya, pengungkapan ide ini yang juga eh, sudah berkembang bagus. Di tugas 4 sudah bagus. Maaf, di tugas 3 sudah bagus. Kesesuaian judul dengan tema ini juga semua sudah bagus. Kemudian topik gagasan, informasi acuan, akurat, validitas, informasi ini yang harus ditingkatkan. Ya, mahasiswa harus meningkatkan informasi. Jadi jangan cuma sebagai sumber ngambil dari buku A, B, C gitu ya, tapi juga dari fokus di data yang saya punya ini nanti berkelangsungannya seperti apa. Kemudian kemampuan analisis dan mensintesis masalah. Karena tadi ada hipotesa, terus ada bagannya dan sebagainya, itu juga bagian yang besar nilainya. Daftar pustaka, ya daftar pustaka harus dicek tuh ya, benar. Di atas sama di bawah itu cocok nggak? Ingat ini cuma 3 bab ya, dan cuma berapa halaman. Tapi benar-benar konsentrasi, daftar pustakanya harus connect. Daftar pustaka kalau connect dengan isi, maka similarity-nya juga akan turun. Ya. Kemudian daftar pustaka harus sesuai dengan bidang keilmuan. Ya. Terbitan 10 tahun terakhir. Ini juga jadi kunci. Penulisan daftar pustaka juga sudah ada ya. Eh, Silakan dicek. Cek plagiatnya diturunitin ya. Bagus di contohnya. Contohnya dia sudah masukkan ke lampiran. Jadi dengan begini sudah lebih mudah lagi ya kita untuk mengecek. Sampai sini ada pertanyaan, silahkan. Jadi fokus kita di tugas 4 ini adalah penulisan proposalnya secara utuh. Jadi yang saya cantumkan di pesan ya ketika penilaian tugas 3 tolong benar-benar direvisi ya ditingkatkan. Kemudian mengunggah proposal dengan indeks similarity-nya yang kecil ya. Tadi udah ada contohnya. Kemudian ini isi. Nah, ini masih ada beberapa juga yang isinya itu eh, kurang atau kelebihan ya. Jadi jangan kelebihan dari 20 halaman. Kalau kelebihan gimana? Benar-benar dicek aja apa yang ditulis di situ supaya similarity-nya turun gitu. Fokusnya di situ kalau halamannya kebanyakan. Karena ada yang ngumpulin sampai isinya saja 28 halaman gitu. Enggak ya, jadi harus 15 sampai 20 halaman. Usahakan 18 ya, di 18 isinya aja ya, bukan cover ya. Di luar cover dan daftar pustaka dan lampiran itu isi saja penulisan bab 1 sampai bab 3 itu harus 15 sampai 20. Yang paling aman adalah 18-19 halaman isi. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Oke, kalau tidak ada, terima kasih ya sudah join. Eh, Silakan dilanjutkan ke tugas 4. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.